Nah, ketika lo ngelukis itu biasanya lo tuh dengerin musik apa sih? Gue udah tahu pertanyaan ini bakal muncul. Cincin ini pemirsa, gelang ini pemirsa, cincin ini komisinya 15%. Mas Harry Pemat ini kan yang bikin art joke ya? Iya. You don't say no when Harry Pemat invites you to do an exhibition. Iya, iya kan? Asmara Ureksono Rebranding dari Miun. Miun. Nah, gue bingung ya, lu sekarang dulunya kan Miun, tapi gue tahu nama lo tuh, gue pertama kali dulu kenal lo, gue tahu nama lo Asmara Letizia. Betul. Ureksono, Asmara Letizia. Lagi bagus banget ya. Terus udah gitu tiba-tiba panggilnya Miun. Itu gimana sih? Jadi nama Miun itu orang-orang banyak yang mikir itu nama panggung. Karena gue dulu siaran kan, sempet stand up komedi lah apalah gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya nama kecil. Jadi waktu gue SD ada salah satu temen gue namanya David, mungkin dia nonton sekarang. Dia tuh suka bilang Asmiun, suka ngetawain gitu. Lama-lama tuh jadi pendek jadi Miun, dan temen-temen gue taunya gue dipanggilnya Miun, dan mereka tahu nama asli gue sebenarnya. Cuman itu jadi kayak nama sayang yang kebawa sampai gue kerja. Nah, di usia 40 banget waktu gue ulang tahun ke-40 tuh gue gini, kayaknya gue udah terlalu tua nih untuk dipanggil itu gitu. Apalagi waktu itu gue bekerja di kayak corporation yang mengharuskan kadang-kadang kalau ada forum-forum resmi itu gue dipanggilnya dengan nama asli gue. Jadi ya udahlah, Asmara Ureksono was reborn since gitu. Since itu ya. Yes. Nah, sekarang kan lo tuh dikenalnya sebagai affiliator, terus content creator juga, terus pelukis juga, gitu kan. Sebenarnya lo tuh dulu kuliahnya apa sih? Gue kuliahnya kebetulan seni rupa, memang. Jadi di FSRD ITB, jurusannya desain interior. Tapi sejak gue lulus kuliah tuh gue nggak pernah kerja jadi desainer interior, Prit. Jadi gue bener-bener seneng dunia media karena gue suka nulis sebetulnya. Terus jadilah gue kerja pertama kali di sebuah agensi yang mana cuma 3 bulan karena ternyata gue nggak betah. Agensi itu tadinya kan gue pikir, bikin iklan, keren gitu. Ternyata waktu itu gue salah masuk. Agensinya itu adalah yang biasa bikin annual reports. Serius ya, Bo? Asli. Terus udah gitu, saya salah masuk perusahaan. Terus saya mengundurkan diri di bulan ketiga. Akhirnya saya masuk ke Hard Rock FM. Hard Rock FM. Di mana kita berjumpa. Awal karir, jadi sebenarnya awal karir lo tuh bukan di Hard Rock FM ya? Berarti di perusahaan sebelumnya itu, di agensi dulu ya? Yes. Oke. Pertemuan pertama sama gue nih ya. Kalau gue ingetnya itu tahun 2001. Gue baru pertama kali masuk Hard Rock FM. Abis itu tuh hari pertama gue, pagi-pagi jam 9 pagi, gue melihat lo, pokoknya keluar dari ruang siaran, karena lo itu adalah produsernya Indi Baren sama Farhan. Itu pertama kali gue merasa melihat lo. Kalau lo pertama kali ngeliat gue? Gue pertama kali ngeliat lo kayaknya waktu lo baru taken kontrak salaman sama Mas Haryo deh. Almarhum. Iya. Jadi Mas Haryo itu GM ya dulu ya, GM-nya Hard Rock FM. Terus udah gitu, gue kan kalau kerja tuh sampai sore tuh, sampai anak-anak Drive and Jive masih bertugas, gue pun kadang-kadang masih ada di situ. Dan meja gue waktu itu ngadep ke ruangannya Mas Haryo. Terus udah gitu tiba-tiba gue nggak tahu deh lu masuknya kapan, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan dengan dandanan super keren menurut gue. Menurut gue keren banget Prita gitu kan. Terus udah gitu gue lagi ngetik, terus gue sampai ngintip di balik komputer gitu, itu orang siapa, kok keren sekali gitu kan. Terus gue nanya sama Andi Faisal, lu inget nggak? Iya, inget produser kita. Iya, Andi kan soalnya produsernya Drive and Jive. Gue nanya, nih itu siapa, kok keren sekali. Terus kata Andi gini, itu calon MD baru gitu. Terus ya, wah keren ya. Terus ya dia emang keren banget tahu gitu. Terus oh ya, siapa namanya, Prita gitu. Kok lu tahu? Iya kan gue dengar gitu. Jadi sebelum lu datang rupanya nama lu sudah bergaung. Oh ya Allah. Gitu. Terus udah gitu ya udah, nah besoknya atau beberapa hari setelahnya ya, gue lupa ya, barulah kita bertemu dan berkenalan secara official. Itu ya. Iya, kita masih muda banget ya, Bu. Muda berseri. 25 tahun yang lalu. Iya, itu 2001, ya 25 tahun yang lalu. Iya. Gila 25 tahun gue kenal orang ini.
Luar biasa. Pekerjaan pertama lu di radio itu berarti kan produser. Ini kan buat yang belum tahu ya, dulu produser radio tuh kayak gimana sih? Apa sih? Jadi gue tuh sebenarnya awalnya tuh gue ngelamarnya jadi penyiar. Oke. Ya kan? Terus udah gitu mengikutilah satu seri training, terus udah gitu kayak percobaan siaran yang jam 12 malam ke atas gitu. Itu gue siaran waktu itu. Terus barengan seangkatan sama Lucy Wiryono waktu itu gue. Lucy Wiryono, Dude Herlino, itu teman-teman seangkatan gue. Nah, Mega juga dulu. Nah, terus Megawati Waas ya? Yes, Mega Waas. Nah, terus udah gitu setelah training, gue tiba-tiba dibilangin sama station manajernya Mbak Evi, ya waktu itu dibilangin, Miun kayaknya kalau jadi penyiar lu nggak deh, gitu. Wah, gue langsung drop dong, langsung yang kayak, ya padahal pengen jadi penyiar Hard Rock FM gitu kan. Terus udah gitu, pengen banget. Karena saat itu, as a context, 2001 itu tuh, radio tuh lagi wow-wownya banget ya. Hard Rock FM tuh lagi kayak jadi TikToknya gitu. Jadi when you can be a part of that, you are considered the coolest people in town gitu loh, kan. Nah terus akhirnya gue drop, terus tapi Mbak Evi bilang gini, tapi gimana kalau lu mau nggak jadi produser gitu? Produser tuh ngapain? Pokoknya you produce a show, dia bilang. Oke. Ya mau kalau diajarin gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue ditandemin sama Vivi. Iya, Vivi Koster ya. Yes, sama Vivi Koster gue ditandemin karena Vivi waktu itu megang GMHR, Good Morning Hard Rocker Show. Penyiarnya Farhan dan Indy Barens. Nah, gue ditandemin, habis itu gue dilepas. Gue merasa belum siap dilepas. Kenapa gue dilepas? Soalnya Vivi dipindahin ke MTV On Sky. Iya. Jadi apa sih dia? Gue lupa. Dia program director ya? Yes, jadi PD ya. Dia jadi PD-nya MTV On Sky. Jadi gue yang kelabakan gitu. Gue kayak, gue anak kecil baru lulus kuliah. Gue nggak ngerti gimana caranya. Terus penyiar-penyiar ini kan udah senior-senior gitu kan. Jadi, ya udah akhirnya dari situ belajar lah. Setahun lah gue di Hard Rock FM kurang lebih. Iya. Gitu. Berarti tuh kerjaan lo, job desk lo adalah bikin skrip ya, booking bintang tamu, terus udah gitu ngedirect kalau misalnya penyiar yang salah ngomong, ya gue jadi bumper ya kan. Gue ingat banget Farhan salah ngomong, aduh itu waktu itu ngomongin kalau penyiar itu kan harus baca adlibs. Iya. Adlibsnya bilang gini, kita gaya hidup semakin oke, bla 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 dengan berbelanja di Plaza Senayan. Masuk jinglenya Plaza Indonesia, Bow, itu harusnya Plaza Indonesia, dan dia ngomongnya Plaza Senayan. Langsung lah bunyi telepon. Gua angkat, Mbak Mutia Kasim. Kenapa Farhan ngomongnya gitu? Mbak, dan itu belum jam 8 pagi. Aduh, sepaneng langsung gue langsung yang, Farhan tolong ya gitu. Ya sorry gue salah gitu. Udah abis siaran dipanggil lah ke ruangannya Mbak Evi, diomel-omelin, dapat SP. Jangan pernah salah lagi. Lu nggak boleh lengah. Lu sebagai produser. Lah gue gimana, orang gue berdiri di situ yang punya mulut kan dia gitu. Jadi ya kurang lebih kita harus ngingetin penyiar bahwa jangan lupa ya, nanti ini tuh Plaza Indonesia bukan Plaza Senayan, kurang lebih gitu. Iya. Terus suka duka apa lagi sih yang lo alamin sama Indy Barens dan Farhan? Banyak. Ada nangis-nangisnya nggak sih? Oh banyak. Karena gini, radio itu kan sifatnya live, ya. Jadi kita tuh selalu dituntut untuk perform our best. Ya iyalah di semua pekerjaan juga. Cuman lebih susah waktu itu karena satu, gue masih hijau banget ya. Gue masih benar-benar belum berpengalaman. Terus udah gitu gue dituntut dengan pace kerja yang sangat stressful. Soalnya nggak boleh kepleset ngomong. Kalau kepleset ngomong penyiarnya, produsernya ikut tanggung jawab nih gitu. Nah itu sebenarnya level stres itu yang bikin kedua penyiar gue ini nih suka sepaneng sendiri. Gitu. Kalau mereka sepaneng, stres ya larinya ke siapa? Ke Akika gitu kan. Jadi gue yang waktu itu sih, gue waktu masih kecil tuh gue merasa kayak, nih kayaknya gue dimarahin terus, gue ngomelin terus gitu kan, terus suka keperita, nangis gitu. Tapi sekarang now that I'm this age, I can understand bahwa memang kondisi live itu sangat crucial. Kita nggak boleh salah ngomong, dan that was the easier days dibanding sekarang. Lu kebayang nggak sih, Prit, kalau sekarang? Iya. Ya kan, nggak bisa diedit, terus udah gitu ntar people capture your rekaman and then twist your words gitu. Itu kan juga
lebih bahaya gitu. Iya. Jadi we had it lucky lah back then. Iya. Gitu. Laki karena pada saat itu tuh belum ada sosmed ya. Belum, belum ada sosmed. Dulu tuh kalau mau kirim-kirim pesan apa di radio, request lagu itu dari SMS. Iya, SMS ya. SMS. Atau telepon kalau misalnya buka line telepon gitu kan. Terus udah gitu kayak kuis misalnya. Kuis tuh kita udah punya nama-nama blacklist, nomor-nomor telepon blacklist, Quiz chaser. Quiz chaser namanya. Iya, itu bener-bener udah langsung di ini. Dan ketika gue salah naikin, itu yang namanya Indie Barens langsung set ngeliat ke gue melotot. Kenapa lu naikin gitu? Karena emang nggak boleh. Iya, Karena emang peraturannya nggak boleh. Kalau udah kayak gitu stres dong. Orang kalau udah naik suaranya nggak bisa diturunin dong gitu kan. Jadi ya begitulah. Gitu itu stres banget kerja itu, tapi itu adalah salah satu sekolah gue. Jadi gue tahu cara manage stres, gue tahu cara berpikir cepat gitu, seperti itu kurang lebih. Terus abis Hard Rock FM nih, abis itu lo kerja di mana sih setelah Hard Rock FM? Abis Hard Rock FM tuh gue ikut Farhan kerja di majalah. Waktu itu dia bikin majalah musik, Pop City namanya. Iya, gue inget. Ingat kan? Iya. Nah, tapi paralel dengan itu gue nulis sinetron. Iya. Gue nulis Strawberry waktu itu tahun 2002 buat SCTV. Itu production house-nya Indigo namanya, dan sutradara dan kreatornya sebetulnya adalah Kei Mangun Song. Gitu. Nah, di situ gue belajar nulis dalam bentuk lain. Gue belajar nulis skrip televisi, drama. Nah, abis dari situ gue pindah ke Fremantle Media. Nah, di Fremantle Media itu gue mengawali karir gue dengan bikin jadi scriptwriter untuk acara non drama. Waktu itu acara pertama gue, program pertama gue tuh The Price is Right. Oh, The Price is Right. Ingat juga gue ya itu. Kan? Iya. Dimana lagi-lagi gue kerja sama Farhan lagi gitu. Terus udah abis The Price is Right, gue pindah ke kuis melirik lagu. Melirik lagu, hostnya siapa? Tanya dong. Siapa host? Indie Barens. Oh, dia lagi. Jadi dia lagi gue gitu. Jadi emang kayaknya hidup gue di awal-awal karir gue tuh berputar di antara dua orang ini gitu kan. Yang mana mereka adalah guru-guru gue ya gitu. Nah, abis dari situ gue ngerjain Super Deal 2 miliar. Terus Super Deal 2 miliar ini nih gue kerja dengan Nico Siahaan waktu itu. Ya orang-orang itu lagi ya nih, gitu kan. Terus orang radio juga ya. Orang radio juga. Nah, abis itu gue ngerjain Indonesian Idol, sempet. Nah, Indonesian Idol tuh gue nulis skrip juga. Tapi gue nggak nulis skrip, gue nggak jadi nulis skrip waktu itu. Jadi gue tuh jadi cabutan, jadi precast judge. Yang milihin dari ribuan orang itu. Audisi pertama sebelum ketemu juri-juri utama harus lewat gue dulu. Gitu. Itu seru banget sih, Fred. Itu seru banget sih, parah sih. Gue tahu tuh pengalamannya kayaknya dengar-dengar dari orang kayaknya seru banget. Iya, sama teman kita si Marco. Iya, sama Marco ya. Anjas Moro. Marco Anjas Moro, karena waktu itu dia juga di Fremantle kan. Iya. Gitu, terus udah gitu kita pergi keliling dari kota A, kota B. Kita keliling banget tuh di seluruh Indonesia. Itu antara tahun 2005 sampai 2006. Tahun ya. Iya, luar biasa lah itu pekerjaan itu. Habis itu gue bergabung sama Farhan di PH-nya, terus ngerjain berbagai event. Habis itu gue baru tahun 2009, 2008, gue kenal yang namanya kerja online. Way before orang-orang WFA gitu ya, WFH gitu. Gue kerja untuk sebuah perusahaan di Amerika. Jadi gue jadi penulis blog, waktu itu blog lagi naik-naiknya. Terus gue mengenal affiliate marketing di situ sebetulnya. Jadi di 2008? Yes, 2008 gue diajarin. Jadi kalau dulu kan, kalau sekarang kita bikin video ya, habis itu kita kasih link produk ya. Kalau dulu dalam bentuk artikel. Nah, di dalam artikel itu diselipin link produk. Gitu. Jadi gue belajar SEO, gue belajar affiliate marketing itu di tahun 2008 sampai 2013. Wah, udah early banget loh ya. Sangat early adopter. Zaman dulu tuh belum ada belum ada yang melakukan itu sih. Gitu. Dulu di Indonesia ada gurunya sebetulnya, namanya Anne Ahira, kalau lo inget ya. Itu dia mengajarkan teknik-teknik affiliate yang seperti itu gitu. Nah, cuman kan di sini dulu marketplace belum grow. Betul. Jadi kita kalau misalnya affiliate ya paling ke Amazon atau ke Zappos gitu zaman-zaman itu. Kayak Lazada itu juga belum. Lazada waktu itu kayaknya belum bikin affiliate program gitu. Kalaupun udah juga nggak populer kayaknya gitu. Terus habis dari situ lu kemana lagi tuh? Ini 2008 tuh 2008. Sampai berapa lama tuh? Sampai 2013. Lama juga ya? Lumayan. Nah, dari 2013 sampai 2000 berapa ya? 2000
2013 gue kemana ya? Kok gue hilang sih? Tunggu. Oh, gue sempet di CBS Interaktif juga, untuk region Asia Tenggara. Abis itu gue pindah ke startup. Nah, startup ini gue bertahan 2 tahun sebelum akhirnya gue masuk ke The Jakarta Post. Nah, itu kayaknya dari semua yang gue ceritain karir gue, kayaknya Jakarta Post itu tempat gue belajar serius. Walaupun gue menanganinya desknya lifestyle ya, tetap Eke ya, nggak mungkin politik ya, lifestyle, iya tetap. Nggak mungkin politik, ekonomi nggak mungkin ya. Tapi gue jadi redaktur pelaksana atau managing editor di bagian lifestyle-nya Jakarta Post yang online gitu. Tapi kemudian kan merge jadi satu ya, online sama cetak gitu. Terus, nah dari Jakarta Post gue ditawarin sama temen gue, sama Teguh untuk bergabung waktu itu di tim sosialnya Netflix Indonesia tahun 2019, sedikit sebelum pandemi. Nah, terus bergabunglah gue jadi editor in chief-nya si Mimin Netflix. Iya, Mimin Netflix. Itu seru. Sampai sekarang sih seru sih itu sosmednya. Iya, dan itu waktu itu gue membawahi 20 orang. Banyak ya? Banyak, Bo. Jadi kayak orang tuh suka bilang, sosial media tuh dikerjain sendiri juga bisa. Enggak. If you want proper social media accounts, you have to have a proper team. Lu nggak bisa cuma 1-2 orang yang ngerjain. Karena ada platformnya tuh Instagram, Twitter waktu itu, terus YouTube, terus sama terakhir-terakhir ada TikTok. Dan itu tuh untuk masing-masing platform ini tuh ada 2-3 orang yang ngerjain gitu loh. Jadi emang sebanyak itu. Yes, belum lagi kayak tim supportnya kayak grafis, copywriter gitu. Jadi it's not a small operation. Gitu. Berarti lo harus menghandle kerjaan mereka itu. Gue harus approve. Lo harus approve. Iya, jadi kalau miminnya mau publish harus lewat gue dulu. Gitu. Dari copywritingnya segala macam kayak gitu kan. Dan itu tuh membuat gue jadi sangat in tune sama Gen Z sebetulnya. Lo ingat nggak sih tahun 2020 itu ada bahasa ngereok? Iya, gue ingat kan. Di TikTok tuh lagi hits banget. Apa tuh dia ngereok gitu. Nah, tim gue tuh pengen masukin bahasa itu ke salah satu posting sosial media kita di Netflix Indonesia waktu itu gue berantemnya, Prit. Gue soalnya gue bilang gini, kayaknya kita jangan pakai bahasa ngereok deh guys gitu. Terus udah gitu mereka yang kenapa gitu? Ya kan gue takutnya kalangan adat nanti tersinggung. Ya masuk akal sebenarnya. Valid kan gitu, kekhawatiran gue valid. Cuman yang bikin itu jadi agak konyol adalah karena gue emang nggak update sama TikTok waktu itu, belum main gitu. Jadi akhirnya setelah berkonsultasi kanan kiri depan belakang, gue bilang gini, kita coba dulu di Instagram ya. Karena Instagram itu menurut penilaian gue crowd-nya lebih friendly daripada Twitter waktu itu. Sampai sekarang juga ya. Sampai sekarang apalagi. Iya kan. Nah, akhirnya kita coba di Instagram, nggak ada protes. Oke deh, Twitter naikin nggak ada protes. Jadi aman. Nah, itu jadi gue merasa bekerja dengan Gen Z, gue adalah salah satu orang yang sangat beruntung bahwa gue selalu dapet Gen Z yang pinter-pinter gitu. Jadi bekerja dengan mereka bikin gue malah sangat up to date. Gitu. Bukan kan sekarang banyak tuh generation war ya, yang bilang kita Gen X lebih bagus, kita milenial lebih oke dari Gen Z. Sepengalaman gue sih enggak gitu. Nggak selalu sama rata seperti itu ya. Ya, gue belum pernah ketemu, untungnya puji Tuhan ya, gue belum pernah ketemu Gen Z yang ngereok. Yang ngereok. Gitu. Terakhir tuh di Netflix. Nah, terus abis gitu kan lo sempat aktif juga tuh, mungkin sekarang juga masih ya, ngelukis juga. Nah, kalau untuk perkara lukisan nih, lo kapan sih emang pertama kali mulai ngelukisnya tuh kapan? 2020. Pas pandemi. Yes. Jadi 2020 was a way weird year for all of us, right? Gitu. Jadi kayaknya semua kosmos dan apalah itu kayaknya lagi bikin semua dunia jadi kacau karena pandemi kan. Jadi gue tuh selalu punya stok kanvas di rumah. Karena I do it for fun gitu. Dan waktu bokap gue nggak ada di tahun 2016, gue menggunakan ngelukis itu untuk emotional outlet gitu. Nah, terus ketika 2020 itu kan kerjanya jadinya WFH nih. Dan kami dulu di Netflix tuh bener-bener, semoga sekarang masih ya, bener-bener menghargai waktu di luar jam kerja. Jadi benar-benar jam 6 sore tutup laptop, udah nggak akan diganggu.
Oke. Gitu. Baru ntar besokannya lagi. Yes, jadi misalnya ada apa, mereka akan send message, tapi kalau di Slack kan suka nggak kebaca tuh Yes. kalau udah office hours ya, bisa disetting kayak gitu. Nah, jadi gue banyak waktu luang, gue nggak ada harus lembur segala macam tuh nggak ada. Nah, akhirnya malam-malam gue pakai untuk ngelukis gitu, ngelukis, iseng, bikin. Dan at the end of the pandemic, gue ngeh, kok banyak ya lukisan gue gitu. Banyak tuh berapa banyak? Ada kali 12. Banyak ya. Yang lo selesaikan dalam jangka waktu? Macem-macem. Jadi waktu itu gue sempat nerima commission work juga gitu. Terus udah gitu ada juga yang gue jual gitu. Tapi jualnya antar temen. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan gue jualnya di Instagram ya. Kalau itu tuh bener-bener temen gue ngelihat, lo ada lukisan baru nggak? Ada nih, gue kirimin fotonya. Terus habis itu dia yang, gue mau dong yang ini gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang totalnya berapa gue lupa. Tapi ada yang keluar, ada yang baru, ada yang keluar, ada yang baru lagi gitu. Nah, lo tuh mendeskripsikan lukisan lo itu kayak gimana sih konsepnya? Apa namanya gitu? Ada sebutannya apa nggak sih? Kalau gue alirannya gitu. Kalau gue kayaknya punya dua kepribadian soal melukis. I have a double personality, Prita. Oke, apa Jadi, itu? yang satu tuh yang kartun banget. Iya. Yang orang-orang melihat gue tuh kayaknya iya itu tuh lu banget gitu itu ya. Itu miun banget iya. gitu. Tapi yang satu lagi nggak miun banget, yang satu lagi tuh Asmara Roksono banget gitu, ngerti nggak sih? Ya. Jadi yang itu tuh yang bener-bener yang apa, bunga-bungaan, tekstur cantik gitu, chic gitu. Nah itu, nah cuman di dunia seni, gue tuh sering dibilang bahwa sebenarnya your art itu yang kartun-kartun itu, that's your identity. Kalau yang cantik-cantikan ini tuh sangat dekoratif. Itu tuh dekoratif aja, dan gue sampai sekarang tuh masih punya ganjelan gitu soal ini, karena emangnya kalau dekoratif jadi nggak art gitu. Jadi gue masih sebel, tapi ya sebel sama komentar-komentar itu ya gitu. Tapi ya udah, gue bikin aja, orang gue seneng. Jadi kalau ditanya alirannya, aliran asmaraisme aja lah kayaknya. Asmaraisme, ada asmaraisme, ada miunisme. Miun ya, yang itu asmaraisme, yang ini miunisme gitu. Yang lebih seriusnya asmaraisme. Oke. Nah, ketika lo ngelukis itu biasanya lo tuh dengerin musik apa sih? Gue udah tahu pertanyaan ini bakal muncul. Jadi kalau musik, terima kasih kepada Prita Prawiroharjo yang sudah mempengaruhi selera musik gue di usia-usia yang tepat ya. Waktu itu kan tepat banget ya, 20-an kan kita ya? 20-an ya? 20-an. Nah, jadi gue kalau musik itu gue seneng yang easy on the ears. Gue suka jazz, itu udah pasti. Iya, gue ingat itu. Jazz yang sampai paling keriting aja gue suka. Gitu. Tapi kalau dibilang dari waktu, kayaknya 50-an sih, Prit. Tahun 50-an. 1950-an ya? Jazz, bebop gitu ya? Yang kayak gitu-gitu, itu gue suka. Terus funk. Kalau yang kesini tuh funk. Makanya gue suka Glenn Fredly, zaman dia masih sama. Bukan yang apa? Bukan. Funk Section. Funk Section. Yes, Funk Section. Terus yang kayak gitu-gitu lah, yang ada yang detail bassnya tuh betot banget gitu. Itu musik gue kayak gitu. Jadi kalau lagi ngelukis, lo prefer untuk dengerin musik yang seperti tergantung mood sih. Kalau gue lagi dengerin, kalau gue bikin yang kartun-kartun gitu, gue dengerin yang kayak gitu. Tapi kalau gue lagi bikin yang cantik-cantik, biasanya gue lebih nyaman denger yang instrumental gitu loh, yang kayak Earl Clue, yang kayak gitu. Agak berat ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi berasa gini deh bayangannya, waktu gue SMA tuh anak-anak seumuran gue tuh pada ke Jimbani, gue ke James. Jimbani. Jimbani itu di Kemang ya? Betul. Tapi lo ke James. Tapi gue ke Sudirman. Waktu itu masih di Blok M. Blok M, belum pindah ke depannya Blok M Plaza. Sudirman. Benar. Belum, Sudirman masih tuh way back ya. Itu baru-baru buka dulu. Terus orang-orang datang ke konser apa, gue datangnya ke apa? Jack Jazz. Belum Java Jazz. Belum Java Jazz. Jack Jazz. Lo tau nggak kenapa gue datang ke Jack Jazz? Iya, kenapa? Karena nenek gue sama Om Ireng, almarhum Ireng Maulana. Om Ireng Maulana itu rumahnya sebelahan di Pejompongan. Jadi selalu gampang kalau beli tiket, jatah ordal. Jatah ordal. Aduh, rest in peace Om Ireng. Iya. Gitu. Terus jadi kalau sekarang mau lihat
karya-karya lukisan lo tuh bisa dilihat di mana sih? Ada akun IG-nya? Ada di Asmara Worksono di IG. IG ya? Asmara Iya. Worksono atau @miuns. @miuns. Tapi lo masih jualan itu ya berarti ya? Masih, lihat aja. Pokoknya kan? yang belum ada tulisan sold, tandanya masih. Tandanya masih. Yang kemarinan tuh yang udah sempat beli lukisan lo, salah duanya tuh Titi DJ sama Tasya Farasya. Tasya Farasya itu gue kaget banget sih, Iya, sumpah. iya. Gimana tuh ceritanya? Kalau Bu Titi kan kita temenannya juga udah lama ya, Iya. gitu. Karena ya udah lah geng circle entertainment kan nggak Iya. jauh gitu. Jadi waktu beliau bilang, aku suka yang ini gitu. Terus kamu mau Bu gitu? Mau gitu. Oh ya udah, akhirnya dilepas ke Bu Titi. Habis itu gue anter sendiri gitu ya. Dan gue tidak melakukan ini hanya karena dia artis ya, Iya, bukan. iya. Jadi emang kalau ada yang beli lukisan gue, sebisa mungkin gue anter sendiri gitu. Kalau masih di Jabodetabek. Nah, abis itu gue tuh iseng banget, gue posting di Threads. Gue posting di Threads, waktu itu Tasya Farasya tuh lagi lucu-lucunya banget, ya kan, ingat nggak sih? Iya. Jadi dia tuh hiburan gue gitu tiap hari. Tiap hari gue liat Threads, terus yang ini orang lucu banget, ya ampun gitu, gue seneng banget. Terus akhirnya gue cuman nggak mention dia loh, padahal. Iya. Gue gini, ini Tasya Farasya nggak mau ya beli lukisan gue. Terus gue pajang lah beberapa. Udah nih, nggak taunya berapa jam kemudian tiba-tiba rame banget Threads gue. Ada apa gitu. Ternyata orang-orang banyak yang mention ke dia. Habis itu dia notice. Iya. Terus dia langsung DM. P harga dong Iya. gitu kan. Terus gue yang, Kak, ini beneran. Terus ya udah, akhirnya terjadilah transaksi itu dan gue pergi ke rumahnya. Oh ya, ini satu lagi. Jadi gue kalau nganterin lukisan, gue nggak pernah ada niat untuk ngonten unless diundang untuk ngonten. Kayak waktu gue ke Bu Titi tuh, Bu Titi bilang, yuk kita ngonten gitu. Jadi hayu lah gitu. Tapi kalau tidak, gue nggak. Karena apa? Banyak kolektor gue yang nggak pengen privasinya terungkap gitu. Jadi gue sangat menghormati itu aja sih. Iya. Gitu. Oke, berarti udah diantar sendiri dan tidak ngonten kecuali kalau diminta Kecuali ngonten. kalau diajak bareng ya ngonten gitu. Kalau gue gitu. Oke. Ya. Bicara soal konten nih, dunia content creator dan affiliator ya. Susah ya, kan? Po. Iya. Kan kalau dilihat dari TikTok lo tuh kayaknya menurut gue ya, lo tuh sekarang udah menjadi full time affiliator ya. Yes. Kapan sih turning point lo sampai lo tuh memutuskan untuk full time di dunia affiliate? Dan satu lagi, apa alasannya sampai lo memutuskan untuk meninggalkan dunia korporat? Oke, sebenarnya kalau memutuskan meninggalkan dunia korporat itu adalah di Maret 2023. Karena kebetulan terakhir tuh nggak terlalu cocok sama perusahaannya. Iya. Jadi gue memutuskan untuk tidak memperpanjang probation gitu ya. Itu di perusahaan bidang apa? Startup Oke, teknologi. oke. Nah, terus udah gitu, I think I'm too old for that gitu. Udahlah itu aja ya gitu. Singkat kata gitu. Tapi bersama dengan itu, gue mendapatkan tawaran untuk pameran. Dan waktu itu pamerannya, Prita, itu tuh bener-bener yang gue kaget sekaget-kagetnya. Jadi tiba-tiba gue ditawarin pameran sama orang yang sangat berpengaruh di bidang seni. Waktu itu Mbak Morin Rosiana dengan Mas Heri Pemat. Nah, Mas Heri Pemat ini kan yang bikin art joke ya. Iya. You don't say no when Heri Pemat invites you to do an exhibition, ya kan? To join an exhibition. Terus gue tanya, ini pamerannya apa, Mas, gitu. Jadi kita lagi mau bikin Artina. Artina itu adalah semacam kayak art joke, tapi dibikinnya di Jakarta di Sarinah. Gitu. Terus gue di brief, bla 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 segala macam. Nah, di hari display, gue tuh jujur nggak tahu siapa yang bakalan berpameran di situ. Tapi karena yang mengajak beliau, gue udah nggak nanya. I don't ask questions. I said yes. Dan gue cuma dikasih waktu 2 minggu untuk nyiapin. Aduh, pusing itu berapa yang harus lo siapkan untuk exhibition itu? Pokoknya dikasihnya gini. Lo akan mengisi ruangan 5x5. Itu gede banget, Prita, gitu kan. Terus udah gitu, you let us know what you need. Itu dindingnya mesti dicat apa segala macam. Akhirnya gue mikirin konsep itu sendirian tanpa tempat untuk mengadu ya gitu. Karena teman-teman gue juga kan nggak tahu what I'm up to, and I don't want to tell them, I want to surprise them gitu kan. Terus ya udah, akhirnya lahirlah gue dengan konsep nona-nona itu. Nah, si nona-nona ini adalah bentuknya tuh kayak manekin, tapi gue tempel di dinding. Terus udah gitu orang-orang bisa ganti-ganti bajunya, gitu kan. Nah, itu sebenarnya refleksi dari kita tuh sebenarnya pengen tampil jadi apa sih hari itu, gitu. Jadi
berkaitan sama self reflection lah intinya Oke. begitu. Nah, terus udah nih, gue pameran di situ. Pas gue setup, gue baru ngeh bahwa karya-karya di antara karya-karya yang ditampilkan ada nama-nama seperti Ninyo Mansani, ada Pak Nyoman Nuarte. Oke. Gue kan shock kan, ada Bang Edo Huta Barat. Gue kayak, oh gini, oke gitu. So I think that was one of the biggest opportunities yang pernah datang handed onto me, onto my lap. Oke. Gue bener-bener bersyukur banget lah atas hal itu gitu. Nah sejak itu gue akhirnya melukis. Di tahun 2023 tuh gue pameran. Iya. Sejak pameran gede itu banyak pameran kecil-kecil. Iya. Sampai tahun 2004. Iya. Nah tapi yang namanya pameran itu kan jualan lukisan ya, intinya kan Iya. gitu ya. Iya. Nah jualan lukisan kan nggak kayak jualan sembako ya, Bo. Betul. Nggak tiap bulan orang butuh lukisan. Betul. Ya kan. Jadi gue mikir, ini tabungan gue bentar lagi habis. I need something fast gitu. Akhirnya suatu malam ketika gue scroll TikTok, gue lihat ada affiliate apa ini gitu. Soalnya I did that once Iya. gitu kan. Oh ternyata Affiliate marketing ya, waktu Betul. itu ya? Terus affiliate itu ternyata sekarang pakai video ya gitu. Oh that should be easy gitu Iya, kan. iya. Akhirnya gue coba dan setelah nyoba itu keterusan sampai sekarang. Berarti itu 2023. 2024 awal. Oh, berarti 2024. sampai sekarang berarti udah 2 tahun Udah ya? hampir 2 tahun. Udah Bulan 2 Maret tahun besok ya? 2 tahun. Oh iya Allah, selamat. Iya, terima kasih. Si paling ibu-ibu dan Asmara Reksono kan satu lagi tuh TikToknya. Iya, karena gue mengkhususkan yang si paling ibu-ibu itu untuk ngobrol-ngobrol, yang Iya. Asmara Reksono untuk jualan aja. Oh, gitu berarti sekarang. full untuk jualan affiliate ya? Betul. Nah itu hebat banget sih. Gue kaget juga sih waktu tahun 2025 awal setelah Lebaran kan gue bergabung dengan sebuah agensi affiliate kan. Mereka tuh ngitungin tuh omset Iya. omset gue. 2 bulan setelah gue bergabung sama mereka, ternyata omset gue all time-nya tuh udah sampai 1 M. Gila. Omset ya. Jadi gue yang ternyata enaknya kalau gabung sama agensi tuh Iya. bisa kayak gitu, bisa Iya, tahu gitu iya, kan. iya. Terus gue dikasih award, terus habis itu udah gitu. Nah, tapi kan itu high-nya. Iya. Low-nya juga gue dapat banget, Prit. Oh. Bulan Agustus kemarin tuh pendapatan gue turun sampai kayak 70%. Oh, gila banyak juga. Sumpah, gue yang kayak, kok bisa kayak gini ya gitu. Tapi abis itu sekarang sudah menanjak pelan-pelan. Ada masanya kok gue males beraffiliate tuh. Beneran, bulan Agustus sampai November kemarin, 2024 tuh gue kayak udah 2025. Gue yang kayak, aduh malas banget. Tapi harus ada terus kan konten biar gak putus gitu. Iya. Ya udah, akhirnya sekarang tapi gue udah mulai bangkit lagi gitu. Nah, apa sih yang akhirnya yang membuat lo tuh memilih jadi full time affiliator dibanding jadi content creator? Sebenarnya yang menjadi afiliator itu kan sebenarnya adalah satu genre konten kreator ya, Iya. gitu. Tapi kalau dibilang jadi konten kreator yang yang memang a day in my life gitu. Iya. Iya, kayaknya karena gue terlalu Gen X ya. So masih milenial nggak sih, Un? Gen Kamu X udah dong, Gen X sama kayak 78. gue ya, kayak Iya. 76 berarti sama ya, Masih kita Gen X juga. Jadi kalau Gen X itu bukannya kita nggak mau, tapi suka lupa. Iya bener. Iya Harus kan? ada selalu alarm schedule apa yang pengingat gitu kan, ting. Benar, jadi suka lupa kayak gini. Kalau misalnya gue makan di restoran gitu, udah pesen makan langsung makan aja. Begitu selesai makan, ya kenapa tadi gak gue kontenin ya gitu. Iya. Karena we weren't born with this technology Iya, kan, iya, jadi nggak iya, punya iya. refleks itu. Iya. Itu sih halangan terutama gue sih. Bukan karena gue malu, nggak ada malunya. Iya. Lupa, lebih ke lupa. Lebih ke lupa, dan kita kan biasa banget menikmati Iya. segala sesuatunya real time with our own eyes aja. Yes. Dan memori dengan mata itu buat kita Gen X ini cukup. Iya. Iya kan gitu. Dan sekarang gue mencoba membiasakan diri kalau lihat apa gue ambil footage gitu. Kayak gitu. Iya, buat Susah stok loh ngebiasain banking kan itu. ya. Iya kan. Nah, dalam sehari itu terbanyaknya lo bisa bikin berapa konten video sih buat TikTok? Kalau sebagai affiliate, Iya. kalau syutingnya doang sih mungkin 20 sampai 25 ya. Untuk Untuk satu hari, Berarti ya. jadi lo akan
lo akan mengupload 20 konten dalam satu hari. Lo schedule deh tuh ya jam-jamnya. Abis itu gue schedule buat besok, misalnya satu hari gue schedule kayak 12 gitu. Jadi all through the day ada terus tuh gitu. Abis itu ntar besoknya gue tinggal syuting 12 lagi kalau pas lagi sibuk gitu. Minimalnya lo bisa bikin berapa sih dalam sehari? Minimal aja ya, itu kan terbanyak tadi. Pas lagi gue males-malesan itu. Iya, minimal kayak 2 atau 3 lah. Oh, itu udah tetap banyak sih. Gue bikin sehari buat satu aja, nyetoknya udah gue mikir gimana gitu. Miun. Awal-awal gitu sih. Awal-awal kayak masih grappling kan, masih belum tahu. Tapi kalau sekarang gue harus tahu. Gue bukan harus tahu, gue udah tahu barang apa yang mau gue prioritasin, barang apa yang baru untuk tambah flavor, barang apa yang emang seneng aja gue nya gitu. Ada kayak gitu. Tapi preferensi barang-barang jualan lo kalau buat di TikTok tuh apa sih mostly? Kalau gue sekarang, gue sebenarnya mainnya general. Jadi gue nggak punya niche barang tertentu. Karena I always believe that my niche is me. Jadi apapun yang Asmara Ruksono tawarkan, that's the best gitu kan. Nah tapi kalau sekarang dan sebenarnya dari dulu tuh volume paling banyak itu tas. Tas ya? Tas. Rita, lo tahu nggak? Zaman dulu tuh gue selalu yang gini, aduh gue pengen punya tas banyak gitu kan, gue pengen punya koleksi tas gini. Sekarang terjawab. Jadi gue lupa ngomong, harusnya waktu itu gue ngomong ke Tuhan itu, aku pengen punya Hermes yang banyak gitu. Aku cuman bilang, aku pengen tas yang banyak, bener dikirimin segebeng-gebeng tas. Itu gratisan semua, Bo. Jadi kayak dikirimin buat sampel-sampel gitu kan? Dikirimin sampel gratisan, rumah gue udah kayak gudang tas kita, sumpah. Tapi terus apakah aku jadi nggak pengen tas bermerek? Masih pengen. Tapi sekarang tas-tas gue yang bermerek udah nggak pernah gue pakai. Udah nggak pernah gue pakai karena buat apa gitu. Jadi nggak ada kesempatan konten kan gue gitu. Pada akhirnya yang lo pakai itu adalah semua yang lo pakai itu adalah semua konten yang akan menjadi konten lo dan akan menjadi cuan gitu kan. Nih cincin ini pemirsa, gelang ini pemirsa, cincin ini komisinya 15%. Baju juga ya. Baju juga, kain juga gitu, jam tangan pun gitu. Jadi gue harus bisa melihat peluang dimanapun gue ada dan peluang apapun itu gitu untuk konten itu. Gitu. Menarik banget ya. So very not Gen X of me ya, Bo. tapi harus nyemplung ya, Bo. Harus menyesuaikan diri sama zaman sih. Gitu. Nah, buat yang baru mau mulai belajar konten nih, jadi affiliator pemula nih ya, apa aja sih tips dari lo supaya bisa berkembang? Tipsnya adalah lu bener, you really have to want this. Itu karena keinginan kuat itu akan membawa lu untuk konsisten. Karena mulai itu gampang, konsisten yang susah. Betul, saya setuju. Iya kan? Apalagi kalau belum ada hasilnya. Kan? You know right? Gitu. Apa membangun akun itu tuh nggak semudah itu. Emang kita harus resilient. Terus harus tebel kuping, tebel muka aja gitu. Jadi kalau misalnya lu baru satu hari bisa bikinnya 1 atau 2 konten, nggak apa-apa, it's better than nothing. Kalau gue gitu. Yang penting konsisten ya. Konsisten, harus konsisten dan nggak bolong 1 hari pun. Nggak bolong 1 hari pun. Jadi nyetok deh tuh ya, bikin video yang banyak buat seminggu. Betul. Ya misalnya seminggu, terus udah gitu. Tapi gue baru bisa bikin 7, jadi 1 hari 1, nggak masalah daripada 0. Gitu. Kalau gue sekarang gitu. Yang penting it's better than nothing ya. Better something than nothing gitu. Nah, way back lagi nih ya, lo kan udah puluhan tahun ya menjadi pekerja kantoran juga ya kan? Iya. Mak gue juga puluhan tahun menjadi pekerja kantoran. Menurut pengalaman lo ya, benar nggak sih bahwa income sebagai affiliator itu jauh lebih besar dibanding kerja kantoran dengan posisi yang udah cukup tinggi misalnya? Ada kalanya bisa. Ada kalanya bisa. Jadi gue tuh nggak pengen menjual mimpi ya gitu. Karena realitanya, Prit, ada beberapa bulan di mana income lo tuh wow banget gitu. Tapi ada bulan-bulan lain di mana income lo yang kok nyaris 0 ya gitu loh. Nah, buat orang-orang corporate kayak lu sama gue, lonjakan dan dinamika ini tuh susah banget menyesuaikan dirinya, ya kan? Karena dulu kita tahu kita dapatnya X sebulan, no matter our effort, kan gitu ya. Kita lagi malas-malesan, ya dapatnya tetap segitu, gitu. Tapi kalau kita lagi rajin pun dapatnya segitu, ya. Kalau lagi beruntung ada bonusnya, gitu. Jadi, tapi kalau gue sih jujur ya, sampai detik ini, walaupun gue waktu itu udah pernah mencapai si omset 1M itu. Pendapatan sebulan-bulannya gue ini sejak pertama kali berafiliat sampai detik ini belum ada yang bisa nyaingin gaji gue terakhir.
Oke. gitu. Jadi gue lagi dalam rangka membuktikan bahwa bisa sih sebetulnya. Pasti bisa deh, tapi gimana ya caranya gitu. Jadi tapi kan gaji gue itu kan gaji VP ya, Nek. Iya. Baik. Gaji terakhirnya kan gaji VP ya. Iya. Jadi kalau misalnya UMR mah pasti di atas sih gitu. Waktu setelah setahun menjalani ya udah pastilah di atas banget gitu, di atas banget UMR. Tapi kalau mencapai gaji VP startup masa kini ya belum lah, jauh banget gitu. Jauh banget. Tapi ini peluang yang bagus untuk dicoba, itu aja. Iya. Nah, tapi how do you cope with that? Maksudnya untuk mencapai ke arah situ sekarang usaha-usaha apa atau effort apa yang lo ingin lakukan lebih gitu? Gas terus gue. Jadi bisa jadi lebih dari 20 video sehari. Bisa jadi. Bisa jadi karena teman-teman affiliate yang sedikit lebih senior dari gue ya. Karena kita tuh rata-rata mulai di 2022, 2023 kan ya. Sampai 2024 di mana gue mulai gitu. Jadi ada orang-orang yang udah 2 tahun duluan dari gue. Itu tuh ada yang satu hari bisa upload 40 loh. Gila kan gitu. Jadi masih ada peluang ke sana kalau gue bisa ngegas lagi. Dan ketika gue coba yang sesuai dengan schedule dan kemampuan gue ya mungkin sekitar uploadnya ya. Uploadnya ya mungkin sekitar 15 lah sehari paling banyak ya. Gitu. Tapi emang kan banyak mashab ya. Mashab brutal konten kalau yang gue ya kan. Ada juga yang estetik konten tapi mungkin satu hari cuman up 2 video gitu. Ada juga yang kayak gitu, ibu-ibu yang lebih telaten ya untuk masak, dapurnya estetik segala macam. Gue nggak bisa, Bo. Iya, aduh gue kayaknya estetik itu juga belum ke situ sih gue. Bener. Iya gitu. Jadi emang karena banyak mazhab dan gue memilih mazhab si brutal konten, ya itu yang harus gue lakukan gitu. Gas gitu. Gas terus ya. Nah, lo setuju nggak sih dengan statement konten itu bukan buat semua orang? Setuju, karena dengan konten itu kan you put yourself out there, ya, dan nggak semua orang suka sama lo gitu, no matter what you say. Jadi kadang-kadang baru lihat mukanya aja udah nggak mau nonton gitu kan. Tapi ada juga yang lu tungguin banget gitu, sampai lu tuh mengidolakan, sampai apapun pendapat dia itu matters buat lo gitu. Ada orang-orang kayak gitu, dan emang kalau lu nggak tahan mental sih ya begitu. Itu mental tentang apa kata orang, belum mental soal konsistensi ini gitu. Ketika lu udah mulai konsisten, tiba-tiba ada satu hal yang bikin lu nggak bisa posting hari itu misalnya gitu. Terus stok lu habis gitu misalnya. Ya itu harus tahu deh gimana cara menghandle-nya. Soalnya kalau kita itu aja masih ribet, gimana gitu. Banyak tantangan lah jadi konten kreator itu gitu. Belum lagi dikomentarin sama sesama Gen X ya, yang bilang lu kayak anak muda aja lo kayak gitu. Emang masih muda. Masih muda kok saya gitu aja sih. Gitu. But don't you agree? I agree. Gitu. And I'm really glad that you're doing this though. Oh, terima kasih. Berkat inspirasi dari Miun juga. Amin. Lo tau gak sih, gue dikasih lagu sama dia ya waktu resign dari Hard Rock FM tuh, hari terakhir orang-orang ngasih gue donat, ngasih gue makanan, ngasih gue kado segala macam. Prita nggak, dia bilang gini, lu jam 3 nyalain, dengerin radio, volumenya kencengin. Oke, gue masih di ruangan gue tuh, terus deh gitu tiba-tiba muncullah lagu FPM, Fantastic Plastic Machine, yang judulnya City Lights. Dan lagu itu sampai detik ini masih ada di playlist gue. Gila. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.